Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran tersebut adalah yang pertama untuk pembelajaran SBK yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menyusun cerita secara benar. Yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf secara percaya diri. Masih dalam pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran IPA, ada dua tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak ikan, burung, dan kelinci. Dan tujuan pembelajaran kedua untuk pembelajaran IPA yaitu dengan membandingkan, siswa dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti untuk pembelajaran 5 dan 6. Karena di situ ada bidang SBK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk pelajaran pertama yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran bahasa Indonesia di sini kalian bisa membuka buku halaman 26 yaitu bagian tubuh dan cara merawat kelinci. Di situ ada bacaan yang mana nantinya kalian akan menentukan ide pokok dan isi setiap paragraf. Ibu contohkan untuk yang pertama. Paragraf pertama, kelinci merupakan hewan yang sangat lucu sehingga sering dijadikan hewan peliharaan. Kelinci memiliki punggung yang melengkung dan ekor yang pendek. Kelinci memiliki kepala kecil dan daun telinga besar dan panjang. Bibir kelinci terbelah pada bagian atas dan tersambung hingga bagian hidung. Ada beberapa helai kumis yang keras di bagian hidung. Kelinci merupakan hewan peloncat, tetapi loncatannya lemah dan kurang lincah. Nah, yang Ibu bacakan itu adalah bacaan yang ada di halaman 26. Masih ada lagi paragraf-paragraf yang lain, nanti kalian bisa membacanya sendiri. Sekarang kita lanjut. Ada tugas untuk kalian, yaitu di halaman 27, kalian akan menentukan ide pokok dan isi paragraf. Ibu contohkan untuk paragraf 1. Ide pokoknya adalah kelinci merupakan hewan peliharaan. Kita bisa lihat di sini ide pokok terdapat pada kalimat pertama. Kemudian isi paragrafnya adalah yaitu bagian tubuh kelinci. Seperti kelinci memiliki punggung yang melengkung dan ekor pendek. Itu adalah isi paragraf pertama. Kemudian isi paragraf kedua, kelinci memiliki kepala kecil dan tahun telinga besar serta panjang. Kemudian kita lanjutkan isi yang ketiga, bibir kelinci terbelah pada bagian atas dan tersambung hingga bagian hidung. Dan kelinci mempunyai beberapa helai kumis keras di bagian hidung. Untuk tugas ini kalian bisa menyalinnya di buku tulis karena isi paragraf kalau ditulis di LKS itu tidak cukup tempatnya. Jadi kalian harus menulisnya di buku tulis karena isi paragrafnya panjang ya. Nah, itu tadi untuk
bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran SBDP, kalian bisa melihat halaman 27. Cara-cara atau langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Kalian bisa lihat di gambar halaman 27, itu adalah sebuah ilustrasi kehidupan ikan di laut. Sebelum kita menentukan gambar ilustrasi, kita harus menentukan gagasan dulu. Gagasan ilustrasi bisa bersumber dari materi yang akan diilustrasikan. Contohnya kalau pada gambar adalah persahabatan 3 ikan. Kalau di LKS 2 ikan, nanti Ibu akan contohkan 3 ikan. Nomor 2, setelah menentukan gagasan, kita membuat sketsa, yaitu sketsa gambarnya. Dan sketsa itu biasanya kita memakai pensil untuk membuat sketsa. Setelah jadi sketsa gambarnya, barulah kita mewarnai gambar. Kalian harus mewarnainya dengan pewarnaan yang cerah, supaya gambarnya kelihatan menarik. Ibu contohkan, yaitu gambar ilustrasi persahabatan 3 ikan. Nah, kalian bisa memberi kata-kata sesuai dengan keinginan kalian. Temanya apa? Kalau yang Ibu contohkan ini adalah tema tentang persahabatan. Hai, kalian apa kabar? Ikan yang satu bilang, alhamdulillah baik. Dan ikan yang satu lagi bilang, aku juga baik. Nih, nah kalau kalian ingin mengganti kata-kata boleh ya. Tidak harus ikan ya, persahabatan tentang binatang-binatang yang lain juga boleh. Kemudian kita lanjutkan untuk tugas SBDP. Kalian bisa melihat halaman 28. Ayo menggambar. Buatlah gambar ilustrasi dalam kolom sesuai kalimat berikut. Untuk kolom pertama, itu merpati di dalam kandang atau merpati di kandang. Berarti kalian harus menggambar kandang di mana di dalamnya ada burung merpati. Kemudian yang kedua adalah merpati makan biji-bijian. Kemudian selanjutnya seorang anak membelai merpati. Dan gambar terakhir merpati terbang di atas atap. Nah, kalian nanti menggambar sesuai dengan kalimat yang ada di dalam kolom. Boleh digambar di buku gambar. Itu adalah tugas kedua, yaitu tugas SBDP. Kita lanjutkan di pembelajaran 6. Pembelajaran 6, pembelajaran pertama adalah IPA. Maaf, Ibu ulang. Pembelajaran 5, yaitu tentang sistem gerak ikan. Di sini ada gambar ikan. Ikan merupakan hewan yang berada di air. Sirip ikan digunakan sebagai sumber data untuk identifikasi, karena setiap sirip suatu spesies ikan memiliki jumlah berbeda yang disebabkan oleh evolusi. Sirip pada ikan terdiri dari berbagai bagian yang dinamakan sesuai dengan letak sirip tersebut pada tubuhnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar, sirip ikan itu ada bermacam-macam. Kita mulai dari yang di depan ya. Yang pertama adalah sirip dada, yang letaknya di dekat kepala. Kemudian ada sirip perut, letaknya di bawah. Kemudian sirip belakang,
di dekat ekor. Kemudian ada lagi sirip ekor, bagian ekornya, dan terakhir adalah sirip punggung. Jadi gerakan ikan itu dibantu oleh sirip. Ya, jadi alat gerak ikan itu adalah sirip itu. Kita lanjut kedua. Ini adalah sistem gerak burung. Kita lihat bagaimana burung melakukan gerakan-gerakan. Ya, kita lihat alat gerak burung itu adalah sayap. Sayap, bagian-bagian sayap yaitu yang pertama adalah sayap, kedua ulna, kemudian radius, kemudian humerus. Itu adalah bagian-bagian sayap. Kemudian ada juga tulang panggul, kemudian paha, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, kemudian tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang kering. Jadi semua itu merupakan sistem gerak burung. Sedangkan alat geraknya itu adalah sayap. Tuh ya anak-anak ya, gambar kedua. Kalian bisa melihat di halaman 25. Kita lanjutkan gambar ketiga, yaitu sistem rangka kelinci. Kalau kita lihat di gambar, sistem rangka kelinci terdiri dari tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang pubik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, dan yang terakhir adalah ruas tulang belakang. Itulah sistem gerak rangka kelinci. Sedangkan kelinci bergerak itu menggunakan kaki depan dan kaki belakang. Kelinci merupakan binatang mamalia ya. Binatang mamalia itu maksudnya binatang yang menyusui atau yang melahirkan. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya untuk pelajaran IPA, yaitu kita akan membedakan tentang hewan vertebrata, hewan bertulang belakang, dan avertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Di sini dicontohkan yaitu ular dan cacing. Kalian bisa buka halaman 29 di LKS. Ular merupakan jenis yang mempunyai tulang ekor, tulang badan, dan tengkorak. Tulang belakang pada ular tersusun atas ratusan buah ruas. Tuh kalau kita perhatikan, ruas-ruasnya sangat banyak sekali ya. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot yang elastis. Ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya ke kiri dan ke kanan dengan cepat. Nah, itulah organ gerak ular sehingga ular bisa bergerak ke sana kemari, ya. Selain itu, bilangan melata lainnya yang termasuk vertebrata itu ada lagi, contohnya adalah buaya, kemudian kadal, ada iguana, dan juga komodo. Yang Ibu sebutkan tadi adalah contoh hewan melata dan bertulang belakang ya. Kita lanjutkan yang avertebrata atau yang tidak punya tulang belakang. Kalau Ibu contohkan di sini atau di gambar, contohnya adalah cacing atau vermes. Kita lihat bagian-bagian cacing apa aja? Ada mulut,
pangkal tenggorok, pembuluh penampung, ada sistem saraf, pembuluh ventral, saluran ekskresi, goiter, usus, dan terakhir adalah ruas. Itu tadi adalah bagian-bagian dari organ gerak cacing. Cacing memiliki sistem gerak cacing dengan kontraksi otot-otot di tubuhnya. Jadi cacing bergerak itu karena kontraksi otot-otot di tubuhnya. Apakah ada hewan melata yang lain yang bersifat atau tergolong avertebrata? Jawabannya ada. Selain cacing, juga ada hewan lain yang avertebrata, yang tidak punya tulang belakang. Contohnya adalah, kita lihat di satu, yaitu cumi-cumi. Kalau kita perhatikan, cumi-cumi tidak punya tulang belakang ya. Kemudian yang kedua ada gurita. Gurita adalah contoh binatang avertebrata. Masih ada contoh-contoh yang lain. Kalian bisa melihat di buku-buku referensi yang lainnya, atau bisa lihat di Google, buka Google atau buka YouTube, contoh hewan mamalia vertebrata dan avertebrata. Binatang melata maksud Ibu ya. Binatang melata yang vertebrata dan avertebrata. Kemudian kita lanjutkan lagi, tugasnya kalian adalah halaman 30. Di situ ada ayo mengamati, tugas IPA ya. Kalian langsung kerjakan di buku LKS. Kalian lihat di situ ada 5 contoh hewan. Kalian tinggal mencentang bilangan di atas. Bilangan yang ada itu termasuk bilangan vertebrata atau avertebrata. Kalau merupakan vertebrata berarti yang dicentang yang vertebrata. Kalau invertebrata atau avertebrata berarti yang dicentang invertebrata. Kemudian kalian harus juga menyebutkan organ geraknya berupa apa. Ya, ditulis di situ ya anak-anak ya, di buku LKS. Jadi tugas kalian ada 3, yaitu untuk bahasa Indonesia mencari ide pokok dan isi paragraf, yaitu pada halaman 27. Kemudian yang kedua yaitu tugas SBDP membuat gambar ilustrasi, dan yang ketiga adalah halaman 30 tugas IPA yaitu ayo mengamati. Cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.